kami Tuhan pada pagi hari ini. Rumah-Mu satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan kerinduan hati kita yang terdalam. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Amin. Ini kerinduan hati kami Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran. Sebab kami tidak mau menginginkan yang lain selain dari-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami pada pagi hari ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab lebih baik Tuhan, lebih baik
hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, sebab Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Mari kita lebih lagi menyembah Dia, mari kita lebih lagi mengagungkan namanya, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang hebat. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Kau, sebab Kau layak ditinggikan, sebab Kau layak dimuliakan, sebab Kau layak Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Dengan apa kan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, selain kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini hati kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar ini semua boleh dapat menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa, kami bawa kepadamu, kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, baik, baik Tuhan. Sebab tiada kata yang lain Tuhan yang bisa dapat melukiskan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya.
memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan pada seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Murahan-Mu sebab lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari lataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, tiba saatnya juga Tuhan kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biar segala yang bernafas memuji namanya. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, amin. Sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Mari sekali katakan bersama-sama. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, amin. Sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, sama-sama katakan. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia,
Puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, oh, dengan nyanyian. Kami bersukacita pada pagi hari ini Tuhan. Memuji Dia, Puji Dia, puji Dia dengan tarian, amin. Ini sukacita kami. nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Berikan yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Sebab kami datang membawa pujian kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari lebih semangat lagi katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari satukan hati kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari kita memuji Tuhan. Gloria, Gloria.
firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu kau telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari jemaat Tuhan, kita katakan bersama-sama pujian ini.
sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Darah-Mu bukan hanya memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Darah-Mu bukan hanya menyucikan kami, tapi darah-Mu kemudian membenarkan kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam keserupaan dengan sifat dan karakter daripada Kristus dan Bapa di surga. Kami teduhkan hati kami untuk kami belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan mendidik kami dengan firman-Mu, mengajar kami dengan firman-Mu, menegur kami dengan firman-Mu, dan menolong kami memperbaharui perilaku kami sesuai dengan firman-Mu. Berbicara kepada kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Iya. Oke, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan yang sama untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, mari Bapak Ibu, PowerPoint bisa ditampilkan. Oke. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan ya dengan sebuah tema, sebuah topik, yaitu kasihilah musuhmu. Saya percaya bahwa ini bukan topik yang favorit disampaikan di berbagai macam pertemuan ibadah. Ini bukan topik yang menarik ya, bukan topik yang populer. Butuh energi spiritual yang besar untuk menghidupi kebenaran ini. Ya. Karena ini butuh energi yang besar, spiritual yang kuat untuk bisa menghidupi kebenaran ini, mengasihi musuh kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya percaya bahwa kebenaran ini tidak boleh disingkirkan. Tidak boleh kemudian diabaikan. Ya, lalu kemudian kita masukkan dalam peti kemas, ditutup rapi-rapi dan kita anggap itu tidak ada. Enggak. Ini kebenaran yang harus juga orang Kristen belajar akan hal ini. Bapak Ibu setuju? Sebab ini adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan lihat apa yang Yesus ajarkan berkaitan dengan firman Tuhan ini. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca satu perikop, bahkan pasal 5 ini adalah topik di mana Yesus sedang mengajar, yang disebut khotbah Yesus di bukit. Di ayat-ayat sebelumnya Yesus berkali-kali mengutip, kamu sudah mendengar firman. Lalu dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Saya ambil contoh. Di ayat 38 Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Di ayat yang di atasnya lagi,
Ya, Yesus berkata, kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berkali-kali Yesus berkata, kamu telah mendengar perkataan ini, tetapi aku berkata kepadamu. Kenapa Bapak Ibu Yesus kemudian mengajar ini kepada orang-orang banyak pada waktu itu, dan hari ini secara khusus Tuhan ingin mengajar kepada setiap kita. Yesus sedang mengajar kepada kita bahwa orang-orang percaya akan hidup dengan kontra budaya. Budaya yang berbeda dengan budaya dunia di mana kita tinggal. Ya, kenapa Yesus berkata berulang kali, kamu mendengar perkataan ini, kamu mendengar pengajaran ini, tetapi aku berkata kepadamu seperti ini. Nah, di dalam perikop ini ada satu pernyataan yang cukup mengejutkan yang kemudian Yesus ingin menjelaskan bagaimana saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Tuhan. Yesus mau memastikan supaya kita mengerti apa artinya mengikut Tuhan dengan setia, dengan komitmen yang tinggi. Nah, perintah untuk mengasihi musuh kita itu tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan untuk orang-orang yang mendengar Yesus pada waktu itu. Tapi lihatlah, Yesus berkata kepada mereka, kasihilah musuhmu. Kenapa Bapak Ibu Yesus menegaskan ini kembali? Karena ternyata begini, ahli-ahli Taurat itu kemudian memberikan sebuah pengajaran dengan menafsirkan kalimat hukum Taurat waktu Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tapi mereka menambahkan, kasihilah sesamamu manusia dan apa? Dan bencilah musuhmu. Bapak Ibu cari di hukum Taurat, di kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Tidak ada yang namanya kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kita tahu dua hukum yang Tuhan beri kepada Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada kalimat, tidak ada frase bencilah musuhmu. Nah, Yesus sedang menyerang ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang pada waktu itu yang dianggap sebagai orang rohaniawan. Karena mereka telah menafsirkan keluar dari maksud kebenaran itu sendiri. Jadi maksud mereka adalah begini. Kasihilah sesamamu hanya kepada orang-orang yang mengasihimu. Kasihilah orang-orang yang mengasihimu. Kasihilah keluargamu. Kasihilah sahabatmu. Kasihilah orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Dan itu sebuah perluasan penafsiran yang keliru. Itu sebabnya Yesus menegaskan begini. Kasihilah sesamamu manusia. Dan dia artikan gini. Termasuk kasihilah musuhmu. Karena musuhmu juga adalah sesamamu. Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Tapi ahli-ahli Taurat mencoba memberikan sebuah penafsiran yang berbeda. Dan Yesus mau mengembalikan kita kepada esensi daripada hukum kasih itu sendiri. Bahwa mengasihi sesama termasuk di dalamnya mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Orang-orang telah kehilangan pemahaman tentang apa yang semula dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, artinya kita perlu juga belajar Bapak Ibu. Ya, menjadi sebuah peringatan buat kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mengambil perintah Tuhan secara tepat dan mengubahnya menjadi sesuatu seperti yang kita inginkan.
Ada banyak orang baca firman Tuhan hanya untuk mencari ayat-ayat untuk menyetujui, untuk memberikan konfirmasi menurut apa yang dia mau dan dia inginkan. Nah, Yesus memberikan peringatan, jangan keluar dari maksud inti dari firman Tuhan dan mengubahnya untuk kepentingan kita, untuk meringankan supaya memberikan keuntungan buat kita. Bukankah enggak usah Bapak Ibu diperintahkan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita? Itu natural, itu hal yang alami bisa dikerjakan. Ya, jadi Yesus kemudian memberikan kepada orang-orang pendengar pada waktu itu. Dia berkata jelas, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa maksud Tuhan ketika dia berkata, kasihilah musuhmu? Ya, Bapak Ibu tadi saya sudah katakan, karena ada hukum yang berkata kasihilah sesamamu, artinya kita diminta untuk mengasihi bahkan musuh kita dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Saya tahu ini bukan kalimat yang menyenangkan, ya, mengasihi musuh kita dan berdoa buat orang yang menganiaya kita. Tapi inilah yang Yesus sedang ajarkan buat setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu coba baca dan renungkan, ya, tenangkan diri kita. Coba merenungkan kalimat-kalimat ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Saya percaya ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu setuju? Ya. Bapak Ibu setuju? Karena salah satu tabiat dosa, kecenderungan kita adalah berbuat jahat. Jadi kalau orang buat jahat sama kita, kecenderungan kita membalasnya. Ya, tapi hari ini mari kita izinkan firman Tuhan memerdekakan kita dari cara-cara dan paradigma nilai dan prinsip yang salah. Saya harus berkata secara jujur, ini bukan tindakan yang alamiah yang bisa dikerjakan manusia dengan mudah. Tapi hal yang luar biasa yang saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah bahwa Yesus tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak lakukan. Yesus tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak lakukan. Apa yang dia suruh, itu yang dia hidupi. Apa yang dia suruh, itu yang dia lakukan. Waktu dia menyuruh kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukankah Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita? Dia telah memberikan contoh kepada kita. Waktu dia menyuruh kita mengasihi, bukankah dia lebih dulu mengasihi kita? Mari Bapak Ibu coba lihat. Bahkan Yesus mengasihi manusia dikala manusia masih berdosa. Dikala manusia ada di posisi menjadi seteru Allah, musuh Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Roma pasal yang kelima, Paulus menjelaskan bahwa Yesus mengasihi kita pada waktu kita masih lemah. Di mana ayat yang ke-6 berkata, kita adalah orang-orang durhaka. Kita orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Ya, coba telusuri kehidupan kita sepanjang tahun demi tahun sampai hari ini. Bukankah Bapak Ibu masih ditemukan sikap hati yang memberontak kepada prinsip, nilai dan perintah Tuhan yang kita sudah tahu, betul? Sampai hari ini pun kita masih suka memberontak loh. Ketika Tuhan menuntun kita bicara dalam hati nurani kita untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Seringkali logika kita berpikir, kita mulai menganalisa untung dan ruginya. Kalau rugi kita nggak mau lakukan. Sampai hari ini saya mau tanya, apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Enggak. Sampai hari ini dia tetap mengasihi kita. Tapi Paulus bilang, dikala kita masih memberontak, Yesus mengasihi kita.
dan dia mati buat kita supaya kita diselamatkan. Di ayat yang ke-8 dikatakan Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yesus mengasihi kita waktu kita masih menjadi seteru Allah. Jadi waktu Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dia telah memperagakan itu. Dia telah melakukannya. Lihatlah waktu dia ada di atas kayu salib. Apa yang dia katakan kepada Bapa di surga? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Lihatlah betapa besar kasihnya. Dia bukan cuma ngomong, dia bukan cuma asal kasih perintah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia telah memberikan teladan buat setiap kita. Nah Bapak Ibu, saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah ya. Tapi ini juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita dan berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Yesus memberikan sebuah dorongan, motivasi ya untuk kita supaya kita bisa mengerjakan hal ini. Ya, paling tidak Bapak Ibu ada 2 alasan, paling tidak ada 2 landasan atau dasar kenapa kita mengasihi musuh kita dan berdoa buat orang yang menganiaya kita. Nah, selain bahwa itu adalah perintah Tuhan. Ya, paling tidak saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama alasan, landasan, dasar kenapa kita mengasihi musuh kita. Karena itu adalah sifat dan karakter Bapa kita. Kita mengadopsi, menerima nilai, prinsip, sifat, dan karakter dari Bapa kita di surga. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Coba lihat ayat yang ke-44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya, nah, mari kita lihat beberapa ayat. Saya mau Bapak Ibu berkonsentrasi pada ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus berkata, dasar, landasan, alasan kenapa kita diminta untuk mengasihi musuh-musuh kita ya dan berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Karena dikatakan ini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu sedang menyatakan kualitas Tuhan ketika kita mengasihi dan berdoa buat musuh dan orang-orang yang menganiaya kita. Coba perhatikan dalam terjemahan TSI dan Selabir. Dikatakan gini, karena bila kamu berbuat demikian, ayat 45, karena bila kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan Bapamu yang di surga. Jadi waktu kita mengasihi musuh kita sedang mengikuti teladan Bapa kita di surga. Bukankah anak meniru bapaknya? Bukankah anak menerima warisan nilai budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dia terima dari rumah, dari orang tuanya? Dan Yesus berkata, waktu kamu mengasihi musuhmu, kamu sedang mengikuti teladan sifat dan karakter dari Bapamu yang di surga. Nah, dikatakan menurut terjemahan yang lain, dengan demikian kamu bertindak sebagai anak-anak sejati dari Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Yesus sedang mengingatkan kepada setiap kita. Alasan kita mengasihi musuh kita. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Karena Yesus sedang mengingatkan dengan mengasihi orang lain, dengan mengasihi sesama, termasuk di dalamnya orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menganiaya kita, maka saudara sedang berperilaku seperti Bapamu yang di surga. Ya, kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat di kalimat sebelumnya, Yesus kemudian membuat sebuah rincian untuk mengingatkan kita bahwa inilah yang dilakukan
oleh Bapa kita di surga. Dia berkata, Bapamu di surga menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Bapak Ibu, matahari dan hujan itu adalah hal yang baik bagi orang Israel kuno. Itu hal yang baik. Matahari dan hujan. Mereka membutuhkan matahari dan hujan untuk kemakmuran pertanian mereka. Dan Tuhan memberkati mereka, baik orang benar maupun orang yang bersalah, orang yang jahat. Ya. Dikatakan Tuhan memberkati semua orang. Kenapa Tuhan memberkati semua orang? Karena Dia menciptakan semua manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Sejak awal kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah begini. Ketika keadaan memburuk, ketika keadaan jadi lebih tidak baik, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Sejak dulu Dia tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Bahkan Dia menyediakan matahari, Dia menyediakan hujan kepada orang benar, kepada orang jahat, kepada orang baik, ataupun juga kepada orang yang tidak berbuat baik. Tuhan mengasihi semua orang. Nah itu sebabnya Dia mau gini, saudara dan saya mengasihi semua orang. Termasuk musuhmu, termasuk orang yang membencimu. Nah, saya mendorong setiap kita Bapak Ibu bahwa kita temukan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus memang dikasihi secara khusus. Bapak Ibu percaya itu? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikasih secara khusus. Tapi untuk semua manusia, baik yang jahat maupun yang baik, yang benar maupun yang tidak benar, dikasihi Tuhan secara umum. Karena apa tadi saya bilang? Karena semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Inilah yang kita sebut sebagai anugerah secara umum dari Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada dunia yang berlaku untuk umum, untuk semua manusia. Termasuk mengirimkan matahari dan hujan. Ya, Yesus menjelaskan. Kasih karunia umum adalah tampilan kasih Allah kepada semua manusia. Terlepas dari keselamatan mereka di dalam Kristus. Ini bukan anugerah yang menyelamatkan. Ini anugerah yang penuh dengan kasih Tuhan. Tapi anugerah yang menyelamatkan itu tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu melihat poin yang Yesus maksudkan? Bahwa kamu harus mengasihi musuhmu karena Tuhan berbuat baik kepada semua orang. Jangan lupa musuhmu itu juga adalah sesamamu manusia. Dan Tuhan telah menunjukkan kualitas karakternya dengan mengasihi semua orang, baik maupun tidak baik. Apakah waktu Bapak Ibu berbuat kesalahan terus Tuhan mendepak Bapak Ibu Saudara, membuang Bapak Ibu Saudara? Enggak. Dia menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Masih ingat ayat visi kita? Yohanes 13. Bapak Ibu masih ingat? Dalam hal inilah atau dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu hidup saling mengasihi. Dunia akan tahu kita semua ini adalah anak Bapa di surga. Yesus bilang waktu kita mengasihi sesama. Bukan hanya kepada orang yang baik sama kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita. Tapi waktu kita memperagakan kasih kepada orang yang menyakiti kita. Berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Kita sedang memperagakan sifat dan karakter dari Bapa kita yang di surga. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Tuhan mau kita menunjukkan kasih kita kepada semua orang.
Karena dengan demikian kita menunjukkan sifat dan karakter dari Bapa kita di surga. Tuhan mau kita mengasihi musuh kita dan berdoa buat orang yang menganiaya kita. Karena Bapa kita di surga juga melakukan hal yang sama. Jangan kita lupa akan hal itu. Nah, Yesus kemudian menegaskan ini kepada kita. Bahkan Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, waktu Yesus berkata, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Mungkin kita akan berkata, ya saya akan berdoa buat dia. Saya akan berdoa supaya dia keluar dari rumah ditabrak beca, lalu kebentur sama tembok, lalu dia harus masuk ICU. Kemudian karena dia masuk ICU, lalu dia akan mengeluarkan uang yang banyak, lalu dia jatuh miskin dan dia susah. Mungkin kita berpikir kita akan berdoa seperti itu. Tapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Yesus mau kita berdoa dengan sebuah keinginan. Bukan mencelakakan mereka, tapi memberkati mereka. Bapak Ibu bisa tangkap maksud hati Tuhan? Bukankah tanpa sadar kita dalam batin kita berkata, mudah-mudahan dia mengalami masalah yang besar. Gitu ya. Kadang-kadang kan gitu tanpa kita sadari. Tapi hari ini kita diingatkan. Kalau kita adalah anak Bapa di surga. Yesus berkata gini, keinginan hatimu waktu berdoa adalah memberkati mereka. Waktu orang memfitnah kita, kita berdoa, Tuhan berkati dia. Tambah kaya, tambah takut akan Tuhan. Lu enggak apa-apa toh. Berkati dia, semakin baik lagi. Itu yang Tuhan mau. Bukan kemudian mengumpat, menghakimi dan memperlakukan mereka dengan cara yang tidak baik. Bapak Ibu, paling tidak saya mau sodorkan 3 hal lah buat Bapak Ibu Saudara. Ya, dampak yang kita dapatkan waktu kita berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita. Yang pertama Bapak Ibu dengan cepat. Ya, waktu kita berdoa kita sedang membentuk hati kita menjadi seperti hatinya Tuhan. Oke, Yesus memberitahu kita bahwa kita harus bertumbuh menjadi anak Bapa di surga. Kita harus bertumbuh dan memiliki sifat dan karakter Bapa kita di surga. Nah, waktu kita berdoa, kita sedang memicu hal-hal yang supranatural itu terjadi di dalam kita. Kemudian terjadi pembaharuan, terjadi perubahan dalam hati kita yang membuat kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan. Paling tidak kita kemudian bisa menyelami hati Tuhan. Dengan berdoa, kita sedang membentuk hati kita seperti hatinya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, waktu kita berdoa kita sedang melembutkan hati kita terhadap musuh-musuh kita. Waktu kita berdoa Bapak Ibu, kita sedang melembutkan hati kita dan itu memungkinkan kita untuk bisa mengasihi mereka. Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, waktu kita disakiti, gampang sekali kita menjadi marah. Gampang sekali emosi meluap dalam diri kita. Tapi Petrus berkata gini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kira-kira waktu kita menenangkan diri kita, waktu kita berdoa, kira-kira kita doanya apa? Tuhan, tolong saya. Betul? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Waktu Bapak Ibu bisa berdoa seperti itu. Lihatlah, Tuhan kemudian melembutkan hatimu. Sehingga kita bisa dengan sabar, dengan tenang memberikan respon kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Kalau kita nggak bisa tenang, Bapak Ibu akan bereaksi. Dan daging kita yang akan lebih kuat menonjol. Ya, kita kemudian berargumentasi, berdebat, lalu membuat hubungan menjadi tidak lebih baik. Itu sebabnya
waktu kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, jadilah tenang. Lalu berdoa, Tuhan tolong aku. Tuhan, kalau Tuhan di pihakku, kalau Tuhan jadi aku, kira-kira Tuhan akan lakukan apa? Dan Bapak Ibu pasti langsung tahu jawabannya. Tuhan tidak akan mengumpat. Tuhan tidak akan membalas. Ya, langsung enggak. Dari situ kita kemudian berkata, Tuhan, aku tahu apa yang aku harus lakukan. Saudara lihat, waktu kita berdoa, kita sedang melembutkan hati kita. Sehingga kita dapat mengasihi dan berdoa untuk musuh-musuh kita. Yang ketiga Bapak Ibu, doa kemudian mengingatkan kita bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa ya, kita tidak boleh membenci. Kita harus mengasihi. Dengan berdoa kita taat kepada Tuhan dan mengasihi musuh kita. Itu bagian kita Bapak Ibu. Bagian saudara dan saya adalah mengasihi. Bagian membalas itu bagiannya Tuhan. Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Bagian kita mengasihi dan apa? Berdoa buat mereka. Bapak Ibu, untuk menjadi seperti Tuhan kita mengasihi musuh kita. Apakah ada alasan yang lebih baik untuk mengasihi musuh kita lebih daripada itu? Itu membuat kita menjadi seperti Bapa kita. Waktu kita mengasihi musuh kita. Orang akan melihat kita memang berbeda. Oke, nah Bapak Ibu, coba kita lihat alasan yang kedua. Dasar kenapa kita mengasihi musuh kita. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Itu sebabnya dunia membenci kamu. Kalau kamu dari dunia ini, dunia akan menerima kamu. Karena kita memang dipanggil berbeda. Ingat Paulus berkata begini, waktu seseorang lahir baru, ya, kemudian di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Paulus berkata gini, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, betul? Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Jadi cara untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, Paulus berkata, berubahlah. Kenapa harus berubah? Ternyata sebelumnya kita sama. Ya kan? Loh, kalau disuruh berubah itu berarti kita disuruh menjadi yang berbeda dari yang sebelumnya. Perintahnya begini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kamu tidak jadi serupa dengan dunia ini, kamu harus berubah. Nah kalau kita disuruh berubah, karena sebelumnya kita sama dengan orang-orang di luar sana. Orang di luar sana benci sama yang menyakiti dia. Kita juga sama kan? Orang di luar sana membalas, kita juga membalas. Orang di luar sana tidak mengasihi, kita juga tidak mengasihi. Orang di luar sana menyakiti, kita juga menyakiti. Orang di luar sana pelit, kita juga pelit. Kita ini bertumbuh dalam nilai-nilai dan budaya-budaya yang dibangun dengan prinsip paradigma dunia ini. Dan kita terus diminta untuk berubah. Ya, masih ingat? Beberapa minggu yang lalu, kenapa kita butuh disiplin rohani? Karena perjalanan kita menjadi serupa dengan Yesus itu perjalanan yang panjang. Pembaharuan tiap hari. Kenapa dibaharui? Karena yang lama itu adalah budaya dunia. Dunia mengasihi orang yang mengasihi mereka.
Dunia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Dunia memberi salam kepada orang yang baik. Dan itu yang kita lakukan sebelumnya. Setuju Bapak Ibu? Lalu kemudian firman Tuhan datang berkata begini. Sesamamu manusia adalah termasuk musuhmu. Lihat bagaimana Yesus kemudian memberikan perumpamaan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat bertanya kepada Yesus dan berkata, siapakah sesamaku manusia? Lihat, mereka datang kepada Yesus. Waktu Yesus berkata, ada dua hukum, kasihlah sesamamu manusia. Lalu mereka berkata, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus memberikan perumpamaan apa Bapak Ibu? Orang Samaria yang baik hati. Imam lewat, lihat ada orang yang terkapar hampir mati, habis dirampok ya, dalam keadaan babak belur, lihat tapi pura-pura tidak lihat, lewat. Betul? Apakah dia lihat? Dia lihat. Imam. Betul ya? Terus lewat lagi orang Lewi. Ini gambaran orang-orang yang agamawi semua. Lihat tapi pura-pura tidak lihat. Lewat. Orang Samaria yang dianggap orang kafir. Sama, lewat, lihat, tapi kemudian lakukan sesuatu. Yesus tanya sama mereka, dari 3 orang ini siapakah sesamamu? Orang berkata, orang Samaria. Bukan hanya dikatakan orang Samaria, dijelaskan orang Samaria yang baik hati. Saudara lihat bagaimana dia menunjukkan kemurahan hatinya. Itu orang kalau murah hati itu bukan hanya kasih cukup, bahkan lebih. Saya kasih tunjuk. Dia datang kepada orang yang teraniaya itu, dia keluarkan anggur, dia keluarkan minyak, dia obati semuanya luka-lukanya. Setelah itu dia naikkan di keledainya. Yang biasanya dia tumpangi, sekarang dia naikkan orang itu, dia bawa ke penginapan. Betul Bapak Ibu? Tidak cukup diobati, bawa ke penginapan untuk dirawat. Siapa yang bayar? Dia yang bayar. Ya. Setelah itu dia pesan sama pemilik penginapan. Rawat dia. Kalau ini biayanya, kalau kurang, tanggungkan kepadaku. Nanti kalau aku kembali aku bayar. Coba Bapak Ibu. Sudah dirawat, kasih nginap, dikasih uang perawatan. Kalau kurang, tak bayar. Tanggungkan kepadaku. Yesus tuh kalau kasih perumpamaan, itu Bapa di surga tuh kayak gitu. Kalau berkati Bapak Ibu Saudara, bukan hanya cukup. Ukuran yang dipakai, dipadatkan, digoncangkan, terus sampai tumpah keluar, betul? Ya kan, kalau Tuhan membalas itu kan sampai tumpah keluar. Ya, enggak, kalau udah penuh kan itu berarti cukup, betul enggak? Kalau saudara dituangi teh di gelas, kalau udah penuh, cukup, udah penuh gitu kan? Tapi Tuhan tuang sampai tumpah keluar. Saya pernah jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau tumpah itu mesti keluar. Enggak mungkin ke dalam. Nah berkat Tuhan itu ada yang tumpah keluar. Artinya memang untuk orang lain. Makanya ada prinsip, cukup buat saya, limpah itu buat orang lain. Itu loh karakter dan sifatnya Bapa di surga. Nah saudara dan saya dipanggil untuk berbeda. Kita nggak boleh sama dengan pemungut cukai. Yesus bilang gini, kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu, apa bedanya sama pemungut cukai? Mereka juga berbuat baik kepada orang yang baik. Kalau kamu memberi salam kepada orang yang baik sama kamu, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama? Nah dari sini Bapak Ibu, saya kemudian melihat begini. Bahwa Yesus ingin memberitahukan kepada saudara dan saya, bahwa dia sama sekali tidak terkesan ketika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita.
dan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Yesus sama sekali tidak terkesan. Surga tidak terpukau dengan sikap-sikap yang seperti itu. Kenapa? Orang dunia juga melakukannya. Tapi waktu kita memperagakan kasih Bapa kita yang di surga. Dengan mengasihi orang yang mengasihi kita. Dengan mengampuni orang yang menyakiti kita. Dengan mendoakan orang yang menganiaya kita. Wow, surga tuh matanya semua terbelalak. Malaikat melihat gini. Ini nih anak Bapa di surga. Iya kan? Tapi kalau kita cuma berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Surga itu biasa-biasa aja. Karena setiap hari dia lihat orang baik. Banyak orang baik di luar sana. Bahkan banyak orang-orang beragama yang jauh lebih baik daripada orang Kristen loh. Satu kali seorang teman cerita kepada saya. Ada agama lain. Saudara tahu kan bahwa orang-orang kepercayaan lain seperti Buddha, Konghucu. Mereka betul-betul menjunjung tinggi yang namanya nilai kebaikan. Betul enggak? Kalau soal memberi, kita kalah sama mereka. Harus kita akui. Ada satu yayasan di Jakarta, itu orang-orang Buddha, mereka kumpul. Wah, mereka punya dana yang luar biasa untuk menyumbang, memberi kebaikan dan lain-lain sebagainya. Itu luar biasa. Nah, teman saya cerita, satu kali ada yang bertobat. Waktu dia bertobat, dia masuk ke gereja, lalu ada satu acara, gereja butuh dana, dan dia terkejut, Bapak Ibu. Kenapa? Dananya nggak cukup-cukup, padahal orangnya banyak. Dananya nggak terpenuhi, padahal orang-orang di gereja adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Lalu dia bilang gini, saya nggak nyangka ya. Orang Kristen pelit. Karena apa? Karena dia punya kebiasaan. Yang dia bangun dari agama sebelumnya, keyakinan sebelumnya. Berbuat baik dengan memberi. Memberi itu pahalanya tinggi. Memberi itu kemudian menginvestasi untuk kehidupan yang akan datang. Tapi waktu dia melihat di dalam gereja, dia terheran-heran. Bukankah seharusnya kita jauh lebih baik daripada yang di luar sana? Betul Bapak Ibu? Karena Bapak kita memberi dengan limpahnya. Memberi kepada semua manusia. Bahkan untuk kita yang percaya, Tuhan memberi anugerah secara khusus. Kita dipanggil memang untuk berbeda. Bapak Ibu, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Karena itu Yesus tutup dengan kalimat terakhir. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kita mungkin berpikir gini, bagaimana mungkin kita bisa sempurna? Apa yang Yesus sedang ajarkan? Sempurna dalam hal mengasihi. Karena topiknya Yesus sedang bicara tentang mengasihi, berbuat baik. Artinya kasih dan kebaikan kita nggak boleh pilih-pilih. Harus seperti Bapa di surga. Dia mengasihi semua orang, termasuk yang memusuhi dia. Kalau Tuhan tidak mengasihi semua orang, saya percaya begini. Banyak orang akan mati dihukum Tuhan dalam waktu seketika. Ketika mereka memperlakukan anak-anak Tuhan dengan tidak adil. Betul? Oh, Bapak marah. Wah, tutup gereja. Selesai kau. Ya kan? Loh, tak hentikan. Khusus untuk daerah sini. Setengah menit. 1 jam. Oksigen berhenti. Nah, mengap-mengap. Ada enggak yang mustahil buat Tuhan? Tuhan bisa lakukan apa saja. Tapi lihatlah.
Dia mengasihi manusia sekalipun manusia begitu bejatnya. Kasihnya tidak pernah berubah. Nah itu sebabnya saudara dan saya dipanggil memang untuk menjadi berbeda. Apa istimewanya kalau boleh dikatakan. Apa istimewanya kalau Bapak Ibu berbuat baik kepada orang yang baik kepada Bapak Ibu saudara. Yesus berkata gini, yang lain juga lakukan seperti itu. Jadi nggak ada yang istimewa kalau kita pilih-pilih dalam mengasihi. Yang Tuhan mau adalah gini, kasih semuanya termasuk musuhmu. Jangan benci musuhmu. Kasihi musuhmu. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Mungkinkah itu? Mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin kasih perintah yang kita nggak bisa kerjakan. Sekali lagi di surat Yohanes bilang begini. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena kepada kita diberi penolong. Ya. Contoh, kalau Bapak Ibu suruh Prince angkat ini speaker, berat buat dia. Ya kan? Betul enggak? Tapi kalau kemudian Bapak Ibu bilang gini, Pak Hensan bisa tolong Prince enggak? Saya mau tanya, jadi berat atau ringan? Jadi ringan buat dia, karena saya bantu angkat. Dia mungkin tinggal sentuh gini aja, saya yang angkat. Dia pegang gitu aja, saya yang angkat. Kenapa? Karena saya mampu melakukan semuanya. Kita diberi penolong. Namanya juga penolong. Ya kan? Dia mengerjakan dan menolong kita mengerjakan apa yang kita tidak mampu sehingga kita jadi mampu. Menurut Bapak Ibu Saudara, bisa enggak kita mengasihi musuh kita? Berdoa buat mereka yang menganiaya kita? Bisa. Alkitab mencatat Stefanus waktu dia dirajam batu. Saudara lihat, dia tidak benci mereka, bahkan dia berdoa. Tuhan, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, itu Bapak Ibu lihat, dia melihat gini, anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Alkitab mencatat Yesus naik ke surga dan apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi waktu Stefanus memperagakan sifat dan karakter Bapa di surga. Saudara lihat, dia melihat gini, anak manusia berdiri. Saudara tahu? Kalau orang duduk lalu kemudian berdiri, itu memberikan penghormatan. Bahkan Yesus sendiri berdiri dan berkata, kau hebat. Kau benar-benar anak Bapa di surga. Dari duduk kemudian berdiri. Kalau lihat Indonesian Idol, kalau juri sampai berdiri, itu kemudian kasih standing. Kasih aplaus yang besar. Betul? Itu penghargaan, penghormatan. Jadi waktu Bapak Ibu belajar mengasihi musuhmu, dan kemudian berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Dengar gini, surga akan sangat terkesan. Itu tindakan yang istimewa karena dunia tidak akan lakukan itu. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Yesus mau menegaskan kepada kita. Ya, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kalau musuh-musuh kita menerima kebaikan dan kemurahan hati kita yang tidak selayaknya mereka dapatkan. Itu karena ini. Karena kita telah menerima hal yang sama lebih dulu dari Allah kita. Sekali lagi, Yesus mau menegaskan bahwa kalau musuh-musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang menganiaya kita, orang yang memfitnah kita, orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Lalu mereka mendapatkan kemurahan hati kita. Mendapatkan kebaikan dari kita. Hal-hal yang sebenarnya mereka tidak layak dapatkan. Betul? Yang harusnya mereka dapatkan apa? Pembalasan, ya kan gitu kan? Itu yang dunia ajarkan kan?
Kalau dia jahat sama kamu, kau harus lebih jahat sama dia. Jangan baik-baik sama dia. Jangan kasihani dia. Biarkan dia menderita. Biar kapok. Biar rasakan. Biar tahu pembalasannya. Itu dunia. Nah, kalau Yesus berkata, kalau musuh-musuh kita menerima kebaikan dan kemurahan dari hatimu, yang sebenarnya mereka tidak layak untuk memperolehnya. Itu karena saudara dan saya telah menerima hal yang sama lebih dulu dari Bapa di surga. Bukankah kita penerima anugerah, pengampunan, kebaikan, kasih, kemurahan dari Bapa di surga. Padahal kita tidak layak terima, betul? Kita pemberontak, kita seterunya Allah, kita orang-orang yang durhaka, betul Alkitab berkata. Tapi kita telah menerima, seharusnya kita memahami prinsip ini. Ini yang Yesus mau ajarkan. Bahwa kalau musuh-musuhmu menerima hal yang sama, itu karena kau telah lebih dulu telah menerimanya dari Bapamu di surga. Dan karena kita telah menerimanya, kita memiliki kualitas yang sama yang harusnya kita juga bisa lakukan kepada sesama kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memampukan setiap kita. Ya, jangan di skip ayat ini. Ya, kasihilah musuhmu, enggak usah. Kita cari saja, diberkatilah, kiranya engkau naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan cuma ayat itu saja yang kita soroti. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Enggak, yang ini juga adalah bagian dari kualitas Allah yang harus diperagakan. Karena dengan demikian dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Waktu apa? Kita mengasihi. Bukan hanya kepada yang baik. Bukan hanya kepada yang mengasihi kita. Tapi mengasihi juga musuh kita. Dan berdoa kepada semua orang yang menganiaya kita. Berdoa untuk memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Mari kita satukan hati kita datang kepada Bapa di surga. Kami datang kepada Bapa di surga yang telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Bahkan Kau menyatakan kasih-Mu dengan memberikan Yesus Kristus kepada kami, mati untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu membenarkan kami. Darah-Mu memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Darah-Mu membuka jalan yang baru sehingga kami boleh datang kepada Tuhan setiap waktu. Dan menyapa, ya Aba, ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Sampai Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa. Bahkan Engkau menyatakan kasih-Mu ketika kami masih berdosa. Ketika kami adalah orang-orang durhaka yang memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Engkau mengasihi kami ketika kami masih menjadi seteru-Mu. Dan Kau bersedia mati bagi kami demi keselamatan kami. Itu anugerah yang besar buat kami. Tolong setiap kami supaya kami juga menyatakan sifat dan karakter Bapa kami yang di surga. Dalam keseharian kami teristimewa. Belajar untuk mengasihi musuh-musuh kami. Mengasihi orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kami. Berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami dan yang merugikan kami. Karena dengan demikian kami berperilaku seperti Bapa di surga.
Ini cara untuk kami kemudian menyatakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, tilik hati kami. Ampuni dosa dan salah kami. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu, ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami dengan darah-Mu, supaya kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus pagi hari ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya lewat perjamuan kudus ini kami mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Dan Tuhan menolong kami untuk bertumbuh dan hidup seperti teladan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani setiap kami, supaya lewat pelayanan mereka Tuhan dipermuliakan. Kami siap ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus kami pagi ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini terbuka buat semua Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima baptisan. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini rindu ambil bagian dalam perjamuan kudus, tapi Bapak Ibu belum mendapatkan roti dan anggur? Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya bisa dilayani petugas perjamuan. Baik, jika tidak ada, mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu besar, kasih-Mu memubahkanku. Darah-Mu sucikan hidupku, darah-Mu sekarang ku jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih cinta-Mu besar atas kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau cinta kepadaku. Terima kasih Bapa, Kau ampuni segala dosaku. Kau angkatku jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mujizat terbesar dalam hidup kami bukanlah miskin menjadi kaya, bukanlah sakit disembuhkan. Mujizat terbesar dalam hidup kami, kami orang berdosa diampuni, dibenarkan, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami dipindahkan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, pimpin kami supaya kami belajar menjadi seperti Kristus dalam sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan kami. Dengan kami belajar hidup saling mengasihi, supaya Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarkan kami terus manunggal di dalam Tuhan lewat perjamuan kudus kami. Kami bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Terima kasih Tuhan melawat kami dalam ibadah ini. Kami diberkati dalam ibadah ini karena kehadiran Tuhan, karena firman-Mu, karena Tuhan menikmati semua pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa yang mengasihi kita. Kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong dan Roh kebenaran. Itu akan memimpin, menyertai dan menolong setiap kita menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.